Yo guys, wes rampung sampun guys. Welcome guys. Goto BP. Kenapa guys? BP. Kenapa guys? Jangan BP Bumi Goto. Kalian tanya aja guys, tanya apa guys gitu guys. Tanya sarannya nyangkut di BP average 300. Kayaknya hold dulu sih kayaknya guys. Market sudah mulai enak ini guys. Masih oke BP ini guys. Tapi kok 300 terlalu dalam gak sih guys? BP sudah entry 242. Dari mana aja? Nggak dari mana-mana guys. CDA 900 nyangkut. Bufa. Saya wait and see kalau Bufa guys. Bufa laporan keuangan kuartal 4 minus gimana? Laporan keuangan tahun lalu itu mencerminkan saham tahun lalu guys. Bukan mencerminkan saham sekarang guys. Adro, ADMR, AAD tahun lalu turun ya, labanya turun guys. Tapi awal tahun ini mereka paling manggung guys. Gitu guys. Elsa enak enggak guys ya. Harusnya perminyakan sudah selesai guys. PTRO masih oke. Saya pengen lihat PTRO sih guys. Jujur guys ya, saya kemarin gak screening, gak lihat apa guys. Saya fokus porto saya guys ya, makanya saya gak live guys ya. Mau lihat saham apa guys ya live kemarin guys. Wes traweh apa off nih? Wes guys. Isat akum terus asingnya oke guys. Ikut grup paling atas dapat modulnya juga enggak? Dapat guys ya. Dapat modulnya free guys. Dan modulnya ada di drive guys ya. Jadi bisa kalian simpan, bisa kalian baca, bisa kalian lihat terus guys ya, lihat bolak-balik guys. Asing 1 minggu terakhir akun PTRO. Iya guys ya, saya pengen lihat PTRO guys ntar lagi guys. Bahas Porto. Alhamdulillah guys ya, Porto kita ya tertekan guys ya, masih minus guys. Ikut member klik link di bio guys. Jadi Porto kita masih minus tapi tetap saya kawal guys ya. Kalau kalian ngikut saya tetap saya kawal terus guys. Ya. Porto kita yang lumayan ada angin segar, ada INKP guys ya. Sudah running ini INKP guys. Tapi yang lainnya rata-rata minusnya itu nggak sampai 5% guys. Ya. Minusnya yang di atas 5% cuma satu saham ya, yaitu Goto guys. Tadi kalau Goto jadi ditutup di 58 di 57, aduh guys, cuma minus 1%, 1 sampai 2%-an guys ya. Average saya 58 sampai 59 guys, average Goto guys. Yang lainnya ya 2%, 0, sekian persen guys. Jadi kalau besok hijau lagi ya SG ya, saya berharap hijau lagi sekali aja guys ya. Kita bersih-bersih dulu guys ya. Kita persiapan Ramadan, persiapan lebaran dulu guys ya. Persiapan libur panjang guys. Jadi tetap tenang guys ya. Saya kawal terus guys. Aman guys. Tetap layar dulu bos. Berharap CPO naik lagi. Kapan guys ya? Sekarang yang lagi oke itu batu bara guys.
Batu bara harganya naik 10% guys ya kemarin guys. Kita punya Adro ya. Adro minus dikit guys. Disclaimer on ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Adro minus 0, sekian persen guys. Aman lah ya. Dan masih sangat-sangat aman guys ya. Bahkan saya berharap turun ya guys ya. Turun kemudian saya mau nambah barang guys ya. Kurang banyak ini. 0,16% guys. Adro guys ya. Anggapnya 0% lah ya ini. Apa ini fee-nya ini guys, 0,6% nih guys. Baru main saham langsung diajar gini, waduh guys, sabar guys. Adro udah gue buang kemarin, masih cari titik entry-nya. Sebenarnya saya tadi pengen nambah Adro guys ya. Ini guys, tak kasih tahu guys ya, bid offer-nya Adro itu bagus guys. Ini ya yang gak join ya, ini tak kasih tahu guys. Bid offer yang bagus guys ya. Ya, tak kasih tahu bid offer yang bagus guys. Kita juga pernah take profit Adro guys ya. Nih. Ya, perhatikan ya guys ya. 2350 kalian cek ya bidnya guys. Yang ngebid ada 12.000 lot guys. 2350. 2340 ya. Yang ngebid 12.000 lot ya. Satu orang ini bos. Nih. 12.000 lot sama guys ya, 2340. 2330 guys. 2330 8.000 lot DX ya, 8.000 lot ya, 2330. 2320 DX 8.000 lot juga ada guys. Nah, 8.000 lot 8.620, 8.620, 8.620. Sama guys. 2310. 8.600 ya, 8.100 sama guys ya. Jadi ada yang jagain guys ya, Adro ini guys. Jadi aman bos, aman bos. Adro malah saya jual, waduh guys. Kita itu juga jualan Adro guys, tapi kita buyback ya. Kita itu jualan Adro pada tanggal 2 Maret guys ya. Ini guys, statistik kita bulan ini guys ya, lumayan digebukin guys ya. Kita ada profit 4 ya, dan juga cut loss 2 guys. Kita profit 4, cut loss 2 ya, masih cut loss 2 guys ya, meskipun digebukin apa guys? Digebukin apa namanya? Digebukin perang Iran Israel ya. Tetap ada profit guys ya. Dan porto sementara yang saya pegang insya Allah aman guys. Jadi slow aja guys ya, slow. Tenang ya, slow guys. Mudik enggak guys. Saya sudah mudik guys ini guys. Digebuk Trump. Semoga besok naik lah ya. Tadi turun ya, saya bilang di grup ya. Tadi IHSG turun itu kan sempat turun tuh guys. IHSG tadi guys. Itu nutup gap guys. Itu harusnya bagus guys. Harusnya ya. Harusnya bagus. Karena kalau nggak nutup gap, dia punya utang gap di bawah guys. Gimana guys? Kalau dia nggak nutup gap, dia malah utang gap di bawah guys. Nih ya. Tadi opennya itu ya di area sini guys. IHSG ya. Tadi opennya juga di area sini. Tadi ada gap di sini guys. Dan sudah ditutup ya. Sudah lunas nih gapnya guys. Tinggal gap ini guys ya. Gap atas ini guys. Gap atas ini sama gap atas ini belum ditutup guys ya. Kalau dia mau junam lagi harusnya ini ditutup dulu guys. Itu guys ya. Jadi masih optimis lah ya. Sayangnya guys ya, sayangnya sekarang itu lagi di bulan puasa guys. Di bulan puasa itu market cenderung sepi guys. Jadi di bulan puasa itu market cenderung sepi, buying powernya kurang guys ya. Transaksinya cuma berapa triliun ya, nggak sampai 10T guys ya. Biasanya kan 20T ke atas guys transaksi di market guys ya. Jadi cenderung sepi. Kalian perhatikan aja guys ya, kalau sudah jam 10, jam 11 guys, sudah suasana puasa jam segitu ngantuk guys ya, tambah market ngantuk guys. Saya sering ketiduran guys ya. Liatin bid offer sering ketiduran guys.
sudah buying powernya menurun ya, ditambah lagi dipukulin ini guys, dipukulin apa guys, digebukin digebukin apa guys ya, astagfirullah, digebukin perang kemarin guys ya. Jadi bulan ini ya, tanggal 10 ya, hari ini kan tanggal 10 guys, IHSG sudah turun berapa persen ini guys ya, tanggal 10 ini guys, di atas 10% guys ya. Ya, gak apa-apa lah ya, tetap bertahan, tetap belajar terus guys ya. Gameplay kita sudah berbeda guys. Gameplay kita sekarang tidak masuk di satu harga guys. Kalian masuk satu harga guys ya, lumayan risky guys ya. Jadi masuk dikit dulu ya. Selamanya masih oke, nambah lagi guys, gitu guys. Gitu bos. Oke guys, langsung saja guys ya. Langsung saja kita bahas-bahas saham guys ya hari ini guys. Jujur nih saya belum ada kepikiran untuk nambah saham guys ya, tapi lihat Bumi, lihat PTRO kok menarik guys ya transaksinya guys. Bumi jujur ya, saya ngecek guys ya, kemarin turun dalam guys ya, tapi asingnya masuk banyaknya di Bumi dan Goto guys. Jadi ya good lah ya. Bumi manggung lagi, nggak tahu retailnya ya, kita cek lah lagi. Tadi ada yang bilang Adro apa guys, tunggu 2200 guys. Yuk kalian tungguin aja guys ya, kalau kalian mau nunggu juga nggak apa-apa guys. Tidak ada salahnya wait and see juga di market guys ya. Pegang cash itu, bahkan hari ini yang pegang cash itu yang menang guys ya. Gitu guys. Kayaknya bakal nutup gap 2400 Adro. Iya sepertinya guys ya. Langsung saja guys ya. Welcome to my live guys. Selama 1 jam ke depan, selama sampai jam 9 ya, kita lihat-lihat saham, kita belajar-belajar ya. Belajar terus guys ya pokoknya guys. Kalian belajar terus tiap malam, masa selama 1 tahun gak jago guys ya. Pasti jago lah. Ya, kita update grup dulu guys ya. Di grup kemarin crash ya. Kemarin crash saya nggak ada cut loss guys. Terakhir cut loss itu sudah lama guys ya harusnya guys. Terakhir cut loss itu tanggal 4 Maret guys ya, sebelum perang meledak. Tanggal 4 Maretan guys ya, terakhir cut loss guys. Kemarin nggak ada cut loss, cenderung kita nambah barang guys ya di salah satu saham. Ya. Salah satu saham saya nambah barang. Hari Jumat juga crash ya, juga saya juga nggak cut loss guys ya, nggak ada cut loss guys. Dan sekarang Porto sudah mulai membaik, sudah mulai sehat guys ya, menurut saya pribadi guys ya. Meskipun beberapa yang tertekan guys ya, tapi tetap lah ya, tetap yakin, tetap tenang, tetap sabar guys. Gitu guys. Hari ini juga nggak ada taking profit ya, sudah 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada TP guys. Terakhir take profit hari Kamis ya, Bufa guys. Jumat nggak ada take profit, Senin nggak ada take profit, Selasa nggak ada take profit guys. Jadi nggak ada pemasukan ini guys. Tapi juga nggak ada cut loss guys ya, jadi tetap slow guys ya, pantau Porto masing-masing saja. Saya pengennya sebelum libur itu ya Porto tinggal 2 atau tinggal 3 lah ya. Tinggal 1 lah. Lebih enak guys, lebih tenang nanti lebaran guys. Karena lebaran range-nya lumayan panjang guys. Lumayan panjang, nanti ada aneh-aneh di global market buka tiba-tiba mengejutkan, kan nggak lucu guys ya. Kayak dulu guys. Dulu waktu lebaran itu tarif Trump keluar guys ya, waktu libur lebaran guys. Jadi waktu market buka setelah lebaran langsung trading halt guys ya. Jadi kalau kita nggak punya cash guys, kalah guys. Gitu guys. Kemudian yang belum follow TikTok saya, follow dulu guys. Yang belum follow IG saya, follow ya guys ya. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys. Ada update saham potensial, ada update sentimen market ya, ada modul-modul juga guys. Langsung saja guys, Bumi, Inet, Petro guys ya. Pertanyaan pertama langsung Bumi bos. Bumi bos. Saya cek Bumi dulu bos ya.
Apakah bumi ini sudah ada tanda-tanda rebound guys ya? Apakah ini bottom guys? Gimana pemirsa? Apakah ini bottom guys ya bumi guys? Nggak nge-gap ya. Tadi gapnya sudah ditutup guys harusnya guys bumi guys. IHSG meja atau merah? Kalau takut wait and see aja guys. IHSG sulit ditebak guys, tapi menurut keyakinan saya masih lanjut hijau guys. Menurut keyakinan saya guys. Ada kelemahannya tapi guys, kelemahannya hari ini net sell dari asing ya. Asingnya pada take profit guys. Tapi market potensi cenderung sepi guys. Ya. Bumi ya, bumi selama 2 hari sudah ngepam guys ya. Selama 2 hari sudah naik kenceng bumi ini guys ya. Kalau kalian dapat peaknya ya 19% guys 2 hari ini guys. Saya mau cek kemarin dulu guys ya. Kemarin kan crash ya. Kemarin kan crash dalam gara-gara harga minyak naik ya. Ekspektasi investor bakal ada inflasi makanya pada cabut ya. Tanggal 9 Maret siapa yang beli banyak guys ya di bumi guys. Tanggal 9 Maret ada si CC, si AK, si SS, BK guys. Kemarin lumayan bagus ya transaksinya bumi guys. Kemudian yang jualan ada para retail AZ, PD, YP ya. Ini para retail guys. Jadi kemarin yang nahanin itu Pak Salim guys ya. CC ini cenderung broker yang dipakai Pak Salim guys. Tanggal 10 hari ini guys. Hari ini yang beli banyak itu MG guys. Tapi si SS sama CC itu jualan guys. Ternyata hari ini juga nggak terlalu oke banget guys ya transaksinya bumi guys. MG besok kalau jualan udah guys ya. Bahaya ini guys kalau MG besok jualan guys. Jadi bumi pertama harganya juga lumayan tinggi ya 9%. Meskipun ini bottom guys. 9%. Yang kedua SS ini tektokan. Kemudian MG-nya top buyer. Jadi saya wait and see dulu guys. Nah, kemudian kita cek guys ya retailnya di bumi apakah masih banyak atau enggak guys. Kalau retailnya bumi masih banyak guys. Kalau retailnya bumi masih banyak guys. Saya wait and see dulu guys. Saya mending telat guys ya daripada beresiko gini guys. Tapi kalau kalian mau nyicil-nyicil oke guys ya. XL-nya juga masih belum jualan guys ya. SS-nya masih terlalu gede guys ya. Sorry ke SS tuh guys. XL-nya masih terlalu gede guys ya kalau dibandingkan dengan CC ya. Kalau dibandingkan dengan CC jauh lah ya. Barangnya retail masih terlalu gede guys. Man XL guys. Ini ya jauh ya. XL ini punya 52 juta lot. CC-nya cuma 19 juta lot guys ya. Jadi bumi saya nunggu retailnya pada jualan terus guys. Kayak di PTRO guys. PTRO emang retailnya mulai jualan guys ya. Mulai cut-lossin guys. Tapi hari ini masuk lagi sih guys. Retailnya guys ya. Gimana dong. Sudah FOMO ya guys ya retail itu guys ya. Oke guys bumi jadi kita wait and see dulu lah ya. Nggak FOMO lah. Meskipun sekarang naik 9%. Ya kita slow aja guys. Tapi secara fundamental, secara story masih panjang guys ya. Bumi masih sangat-sangat potensi. Sangat-sangat murah ya. Kalau kalian mau nyicil silahkan guys. Kalau nyicil turun 10% masuk lagi. Turun 10% lagi masuk lagi gitu guys ya. Kalau invest ya. Izin, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut bos. Inat ya. Apa tadi guys? Inat Petro guys. Inat guys. Inat itu guys. Inat itu ada sentimen positifnya guys. Ya. Inat itu ada sentimen positifnya saya share di grup tadi yaitu pengendalinya borong guys. Jadi Inat itu pengendalinya borong di harga berapa guys? Inat itu pengendalinya borong
Nah, jadi kemarin-kemarin itu sudah borong guys. Sekarang borong lagi guys. Borong sekitar 40,96 juta lembar saham guys. Di harga 304 ya. Sekarang 278 ya harga sahamnya guys. Harusnya harga sekarang itu di atas harganya pengendali yang borong terakhir itu di atas harga sekarang guys. Ini bisa dikatakan diskon ya. Secara transaksi kita cek guys ya. Inet ini terkenal dengan retailnya yang terlalu banyak guys. Retailnya biasanya pakai XL guys. Secara transaksi menurut saya ya. Secara transaksi kita wait and see dulu guys ya. Hari ini retailnya pada masuk guys. Retailnya Inet pada masuk hari ini bos. Nih guys. Nah ini guys. Jadi retailnya kemarin pada jualan, sekarang retailnya pada masuk bos. Dan retailnya juga lumayan banyak guys di Inet guys. Inet ya. Nih XL ya. Masuk lagi sekarang guys. XL, CC, XC, NI, SQ. Nah ini guys. Broker retail guys. Jadi terlalu banyak retail guys ya. Jadi saya wait and see dulu lah ya. Saya Inet, kita wait and see dulu guys ya. Nggak ada smart money-nya guys. Gimana dong guys? Kalian cek aja guys ya Inet guys ya. Apakah ada yang jagain guys ya Inet. Oh guys kok nggak ikut nih guys. Inet bos. Iya. Paling gede 47.000 lot guys ya. Oke lah 47.000 lot. CC yang jualan, AZ yang bayarnya AZ, YB, AZ ini siapa guys? AZ ini siapa guys? Bentar guys. YBMGXADR. Bukan lah ya. Jadi kita wait and see dulu guys ya. Terlalu banyak retailnya guys. Jadi slow aja guys ya Inet guys. Tenang dulu guys. Tenang dulu guys ya. Jadi di Inet slow aja. Saya wait and see aja guys. Nggak terlalu agresif ya. Jadi fokus porto dulu guys ya. Perbaiki porto dulu guys ya. Aman bos. Lanjut guys, PTRO guys. Petro ya. Petro guys. Petro hari ini candle merah guys ya. Izin ya, hari ini candle merah dan sangat volumenya gede guys. Gimana dong guys ini Petro guys. Saya Petro kalau kemarin tertarik guys. Kalau sekarang ya retailnya sudah mulai banyak guys ya. XL-nya XL apa ini guys? PTRO guys. Masa bukan retail guys? Kita cek guys. Nah, yang beli gede ya. Kita riset dulu guys. Aduh, gimana sih? Reset, apply. Nah ini guys. Jadi lot yang gede-gede itu nggak ada retail sama sekali guys ya. Ini ya XL ini, tapi XL-nya cuma satu guys. Ya XL-nya XL retail guys. Gimana ini guys? Ini 1000 lot harga 5.000 ya sekitar 500 juta guys retail ini ya. Retail guys ya. XL nih. Filter aja ya. Bayarnya XL ya. Jadi XL-nya ini XL retail sih ya, bukan XL apa guys? Bukan XL. Nah ini guys ya 3.000, 2.000 kecil-kecil guys ya. Nah, 900 ini. Oh. Gila ini guys. Nah ini sampai 42M sampai 79.000 lot guys. Jadi menurut saya Petro retailnya banyak guys ya. Kita cek tanggal 9 Maret guys. Tanggal 9 Maret siapa ya kemarin yang beli banyak guys? Tanggal 9 guys. OD ya. OD. Tanggal 10 juga OD beli lagi ya. OD beli lagi guys. Siapa OD ini guys ya? Menarik ini guys. Jadi ketahuan nih guys ya si OD ini bos.
OD 2 hari terakhir ya beli ya. Tanggal 9 sampai tanggal 10 si OD beli barangnya sekitar 112 miliar guys ya. OD ya, BRI Dana Reksa guys. Apakah ini menarik guys ya? Saya cenderung wait and see guys ya. Entah kenapa guys. Tadi paling bawahnya 4950 guys. Siapa yang jagain guys? Yang jagain di 5000 guys. Siapa guys yang jagain 5000? Gak ada guys. Barangnya OD meskipun OD 2 hari terakhir beli guys ya, tetapi tetap guys retailnya very much ya di saham Petro ini guys. Jadi meskipun tadi sempat, nah ini guys retailnya sama HP, si HP ini Pak PP guys, si HP ini pengendalinya biasanya guys, Pak PP lah biasanya pakai HP nih guys. Itu masih banyak barangnya retail guys. Jadi ya gimana guys ya, kita wait and see dulu ya Petro ya. Berat guys. Coba kita cek yang distribusi guys. Bahaya guys. Yang distribusi. Oke lah. Ini PTRO guys ya. Cara Reksa Optima biasanya pakai HP. Gerasi Jasa Persada biasanya pakai HP guys. Jadi PTRO karena banyak retailnya masih terlalu banyak guys. Saya wait and see dulu guys. Kenapa guys ya? Saya cari aman aja lah ya. Pusing guys ya. Main saham downtrend itu sulit guys. Jadi main saham downtrend itu sulit guys. Jadi kita wait and see aja PTRO ya. Saya nggak FOMO sih guys. Meskipun kemarin reboundnya paling kenceng ya PTRO ya. Kemudian sekarang tadi sempat ke 5.700 dan ditutup di 5.100 guys. Tadi sempat ke 5.700 guys. Ya. Kemudian ditutup di 5.100 guys. Siapa guys yang jualan guys ya di 5.700 guys ya. Bentar guys. Ini guys, kita bahas satu saham tapi lebih lama nggak apa-apa ya guys ya, sambil sharing-sharing ilmu guys. Ya tadi kan PTRO kan sempat ke 5.700-an guys ya. High-nya ini 5.750 guys. Kemudian ditutup di 5.100 bahkan candle merah dan volume gede guys. Kira-kira siapa yang buang barang banyak di 5.700 guys? Pertama yang haki dulu guys. Kita cek yang haki guys. 5.750 di area sini ya. Bukan yang haki, yang nge-sell ya, yang nge-bid sell. Di sini nggak ada yang match sedikit lah ya. 5725 mungkin guys. 5725 juga nggak ada yang nge-bid, yang nge-sell guys ya. Maksudnya nge-sell itu yang antri sell, nggak ada yang gede guys. 5.700. Nah ini guys, CC ya 5.700 CC guys. Tapi CC ini cenderung retail sih guys. Barangnya CC juga banyak ya. Bentar guys, CC mana CC guys? Nggak ada guys ya. Nggak ada CC guys, masih aman lah ya. 5675 guys. Kalian ngecek satu-satu gini guys ya, makanya screening itu kalau bertapa itu lama guys ya. Ini PD ya. 5675, 5650. Cenderung ngehaki kayaknya guys ya. Kita cek yang ngehaki guys. Ini PD yang ngehaki, yang nampung AK oke lah. Ini YP oke lah. Yang ngehaki cenderung TP apalagi guys, TP YP PD guys, TP guys. TP ya yang cenderung buang barang banyak guys hari ini guys. Nggak tahu TP ini barangnya berapa. TP masih top akum guys ya, berarti dia mulai take profit guys ya. TP ini guys, barangnya masih punya dia guys. Nih, barangnya TP dia masih punya barang ya. Harusnya masih banyak barangnya ini guys. Ya kalau net akum ini berarti masih punya barang banyak guys ya, si TP ini guys. Jadi kita wait and see dulu bos. Jadi PTRO ya slow aja guys. Nggak FOMO lah ya. Biarin lah. Meskipun
Meskipun ada Wheels Retail ya, borong Petro, tapi kalau kita cuma ikut-ikutan kayaknya nggak bakal tenang guys ya. TP cut loss harusnya take profit guys, harusnya ya, izin guys. Nggak tahu lagi guys. Lanjut guys. Kita grup satunya ya, VKTR MBMA Supa. Nah, VKTR nih guys. VKTR nih guys, XL ya, top bayarnya XL nih guys, VKTR guys. Kemarin juga XL guys. Ada CP juga guys. Jujur nih guys ya. VKTR itu guys, hari ini itu terasanya netral-netral aja guys. Netral aja guys ya, 6M, 4M, yang jualan 5M, 3M. Tapi kurang oke-nya yang nampung XLJP, yang jualan AKYU guys. Tapi perlu kalian ketahui guys ya, tanggal 4, tanggal 5 itu ada volume guys. Ya, tanggal 4 nih guys. Tanggal 4 yang beli XL ini, XL-nya saya tahu siapa XL-nya guys. Kemudian ada KI nih guys ya. Tanggal 4 kan lumayan crash dalam guys ya. Itu KI guys ya, yang nahanin KI. Kemudian di tanggal 5 juga crash dalam guys. Tanggal 5 enggak sih ya? Tanggal 6 guys ya, itu dalam ya tanggal 6 ya. KI nahanin tanggal 6 ya. Tanggal 9 kemarin ya, ini kemarin nggak ada apa-apa ya kemarin ya. Untuk sekarang XL tetap top buyer guys. Waduh, kok XL ini top buyernya guys ya. Kita cek ya, XL-nya ini retail atau bukan guys ya. VKTR bos. Harusnya bukan gak sih guys. Ini XL 3000 lot. Tapi normal-normal aja gak sih guys. Maksudnya itu transaksinya itu nggak terlalu gede gitu loh. XL-nya belinya nggak terlalu gede, AK-nya jualnya nggak terlalu gede guys. Yang penting KI nih guys. Saya mau cek bid offer-nya aja ya guys ya. Saya mau cek bid offer-nya aja guys. Bid offer-nya guys ya. Juga netral-netral aja guys, nggak ada yang beli gede, nggak ada yang jual gede guys ya. Ya gimana guys ya, masih aman-aman aja ya VKTR ini guys, harusnya guys. Netral-netral aja hari ini guys VKTR guys. Nggak ada yang gimana-gimana guys ya, nggak ada yang distribusi gede, nggak ada yang akum gede guys. Kemudian dari segi transaksinya VKTR juga, si KI ini barangnya lumayan gede guys. Nih. Wah, sudah kesalip XL guys, sudah retailnya sudah banyak yang tahu ini guys. Si KI ini barangnya gede guys ya, dia ngumpulin, kalau di catatan saya ya, dia ngumpulin mulai tanggal 22 Januari guys. 22 Januari bos. Nih, di average 857 guys. Sekarang 815. Harusnya kan plus diskon everything guys ya, 857, 815 guys. Ya, 857. Dia average-nya sekitar 850-an dan sekarang 815 guys. Kemudian si KI ini guys, VKTR itu, si KI itu adalah pengendalinya bos. Nih guys ya, KI ya. Bakri Brother pakai KI ya. Bakri Metal pakai KI. Quantum Acceleria pakai KI guys ya. Jadi in my opinion masih aman-aman aja guys. Tapi ada kelemahannya guys ya. XL itu guys, perlu diselidiki. XL kemarin itu guys ya. XL apa guys ya? XL kemarin itu guys ya. Nah itu perlu diselidiki guys. Tapi YTTA sih guys. Tanggal 9 kan juga XL ya. Enggak ya, tanggal 9 guys. Tanggal 6 mungkin guys. Tanggal 6 juga XL ya. Top bayarnya XL. Jadi masih aman-aman aja guys. VKTR. Sayangnya satu ya, retailnya sudah mulai banyak retailnya guys. Ya kalau dikasih koreksi lagi lebih oke guys ya, retailnya biar jualan dia guys. Kalau dikasih koreksi lagi retailnya jualan lebih oke guys. Lanjut guys, MBMA guys. Hari ini saham-saham yang naik kenceng itu komoditi guys ya, mulai dari peremasan,
Pernikelan, Pertimahan ya, itu pada manggung hari ini guys, sehingga IHSG lumayan digendong ya oleh saham-saham tersebut guys. Jadi penggendong IHSG itu ya sebenarnya itu banyak guys. Komoditi naik, banking turun, IHSG naik guys. Banking naik, komoditi turun, IHSG juga naik guys. Konglo-konglo yang besar-besar, Pak PP, Pak Bakri semisal naik ya, tapi komoditi turun, banking turun, IHSG juga hijau guys. Tapi semuanya kompak turun kemarin guys ya. Gimana guys? Kita cek MBMA ya. MBMA hari ini naik 14% guys ya. Yang naikin ada AKYU guys. Tapi transaksinya netral-netral aja guys. AKYU ya kan. Kemarin ya, sorry tanggal 10 ya. Tanggal 10 si YU ya yang beli gede guys hari ini guys. Yang naikin sampai 14% ada YU, ada PD guys. YU sama PD guys ya. Kemarin tanggal 9 waktu crash yang nahanin nggak ada guys ya. Cenderung netral guys. YU sama PD kita cek aja guys ya. YU PD ini smart money atau bukan guys. Atau cuma trader guys. Kalau dia YU guys ya, YU enggak, bukan ini guys ya, YU akum akhir-akhir ini guys ya, YU guys, jadi bukan smart money ini guys. PD guys, PD juga bukan, PD cenderung ke tektokan ya, PD guys. Ya kita wait and see lah ya, MBMA guys. Yang punya barang banyak ada BK, AK sudah mulai distribusi ya. Si BK juga mulai distribusi. Nih guys. AK sudah mulai distribusi ya kan, si BK juga mulai distribusi. LG, nah yang tetap beli itu LG guys. LG itu pengendalinya guys ya, kita cek ya, tapi LG ini sudah lama nggak beli guys. ZP sudah mulai distribusi, mungkin LG ya, cek aja guys. LG guys, LG itu mulai beli tanggal 23 Januari guys, tapi hari ini LG beli nggak beli ya, tanggal 23 Januari guys, 22 ini guys ya, 22 Januari 23 ya. 84M di 781 guys. Ya spreadnya nggak jauh-jauh banget dengan 755 lah ya. Nggak jauh-jauh banget dengan 755 guys ya. Secara normally ini diskon guys, tapi sellernya juga ada guys. Sellernya yaitu asing ya, AKBK guys. Dan ada pemain baru si YU guys. Si LG ini sudah masif ya, jadi AKBK ini masih distribusi, nunggu barangnya ini habis baru enteng guys ya. Jadi MBMA wait and see dulu lah ya. Sahamnya Pak Thohir di Porto kita ada 2 guys, sudah ada 2 guys ya. Yang satu batu bara, yang satu peremasan guys. Ya. Yang satu batu bara, yang satu peremasan guys ya. Jadi udahlah ya, kita diversifikasi yang lain lah ya. Misal mau saham pernikelan ya, kita bisa nge-watch NCKL atau Inco lah ya. Jadi biar porto kita nggak terlalu itu aja guys ya, biar ada diversifikasi guys. Gitu guys. Jadi kalian diversifikasi itu banyak guys ya. Banyak pilihannya guys ya. Pilihannya sektor juga oke ya kan. Kadang suatu hari sektor banking pada naik, sektor komoditi ya, sektor pernikahan pada naik, sektor peremasan pada naik ya. Diversifikasi sektor juga nggak apa-apa guys ya. Koleksi saham peremasan, saham A, saham batubara, saham B, saham perminyakan kalian beli ya kan. Itu diversifikasi sektor boleh, diversifikasi konglo juga boleh guys. Terserah kalian sesuai apa guys? Sesuai selera masing-masing guys ya. Izin ya, sesuai selera masing-masing guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Pom-pom apa guys ya? Saya nggak pernah pom-pom suatu saham guys ya. Pun semisal saya update-update-nya juga update saham-saham liquid guys ya. Nggak mungkin ya pribadi ini naikin saham yang market cap-nya gede itu nggak mungkin guys ya. Nggak mungkin ya. Kecuali saya
ini guys ya, saham-saham gorengan ya, semisal apa guys ya, besok beli gorengan ini semisal guys ya, semisal beli gorengan ini semisal, aduh guys, udah guys, itu bisa itu guys, tembak di tempat guys ya. Lanjut guys, Supra guys, Supra hari ini top gendernya saham-saham kurang ya guys ya, yellow ya, iya guys, yellow guys. Tadi saya lihat, aduh sama apa ini guys. Hati-hati aja sih guys main-main gorengan guys. Plus kalian nggak bisa masuk gede guys ya. Paling mentok paling 10-20 juta paling guys. Yellow ini emang liquid ya yellow ini guys. Oh, yellow lumayan liquid sih. Gak tahu ya kenapa dia naik tinggi guys. Di NPC juga guys. Lanjut guys ya, Supa guys. Supa itu yellow liquid ya, liquid ya, tapi liquidity-nya rendah guys. Tapi liquid, tapi rendah, tapi liquid, tapi rendah. Supra ya. Supa guys. Waduh saya nyebut itu langsung pelanggaran guys ya. Gak ada keranjang kuningnya guys. Gak boleh sebut merek. Supa transaksi hari ini dulu guys. Transaksi hari ini kurang oke guys ya. My opinion ya. Top buyer-nya para retail guys. Kemudian tanggal 4 Maret ya, tanggal 4 Maret. 4 Maret ada volume guys. 4 Maret ada volume, yang beli banyak ada CC guys. CC ini siapa guys? CC ini kalau catatan saya dia punya barang mulai 19 Januari guys. Jadi CC ini bukan retail lah ya harusnya guys. Tanggal 4 guys, tanggal 5 AK CC jualan. Wah ini kurang guys ya. AK beli, LG beli. Tanggal 6 AK jual guys ya. Bukan guys, AK beli lagi guys tanggal 6. Oke lah ya, AK ini mulai akum. Meskipun akumnya kecil-kecil guys. AK beli lagi. Kemarin retailnya jualan. Oke lah ya. Tanggal 10 AK jualan guys ya. Dia sudah mulai distribusi. Jadi so far ya Supa ini banyak trader tektokan guys ya. Jadi jujur ya Supa saya buat NC dulu guys ya. Retailnya juga banyak guys Supa ini guys. Kalau kalian nggak percaya guys ya. Nih CCXL ya. Nggak tahu CC ini CC retail atau bukan, kayaknya CC retail sih guys ya. Menurut keyakinan saya CC-nya CC retail guys. Nah, CC hari ini jualan kan. Kita cek aja guys. Kalau jualannya gede-gede guys, berarti retail guys. Tapi kalau jualannya kecil-kecil guys, kalau jualannya gede-gede 4.000 lot ini kecil guys ya. 4.000 lot di harga 800 ini kecil guys ya. Cuma berapa ratus, 300 jutaan guys ya. CC 2000 lot. Menurut saya, in my opinion ya, menurut keyakinan saya CC-nya CC retail guys ya. Gitu guys. CC-nya ini retail ya, XL-nya juga retail, YP-nya juga YP retail ya. Ya gimana guys ya, kita wait and see dulu lah ya Supa guys. Kita slow aja guys Supa guys. Supa nanti ada waktunya kita beli guys. Karena apa guys? Karena di harga sekarang itu pengendalinya collect guys ya. Plus Grab Holding itu juga collect di harga sekarang guys. Di harga sekitar 900 sampai 1000 guys ya. 900 sampai 1050 guys. Itu collect guys ya di area-area sini guys. Itu ya bos ya Supa guys. Nunggu aja, nunggu opportunity ya, nunggu price action yang oke guys. Tetap guys, saya fokus porto saya guys ya, tetap tanggung jawab saya guys. Lanjut guys. Lanjut guys. BNBR, BRPT, BRMS. BNBR yang bukan retail apa? Ya sudah tadi ada guys ya. Ada satu saham yang bukan retail loh guys. Gimana guys ya, saham turun kan kebanyakan retail FOMO guys ya, retail zero guys. Yang bukan retail guys ya, kayaknya apa guys tadi guys saya lihat. Ini guys yang bukan retail guys. Ini guys ya yang bukan retail ini guys ya, tak kasih tahu guys. INKP guys. Tapi kita sudah running profit guys ya, izin guys. Nih, tak kasih tahu guys. INKP nih guys.
Siapa yang punya barang banyak guys ya? DH, AK ya. Ini guys ya, pelan-pelan ya, satu-satu lah ya. Pertama AK ya, AK hari ini beli. Ya kan, belum distribusi nih guys. Ini belum distribusi nih guys ya. Mulai tanggal 24 ya, AK ini take profit kecil-kecil lah ya. Kemudian beli lagi guys ya, mulai tanggal 24 nih guys. Si AK mulai tanggal 24 gak tahu barangnya guys ya, kita cek mulai tanggal 24. Nih. AK ya 149 miliar guys. Di 10.800 ya. Sekarang 9.700, ini namanya price discount everything guys. Itu AK1 guys ya. Kita pelan-pelan guys ya, BB ya. BB mulai distribusi nih guys ya. Ini ancaman ini guys ya, BB nih guys. Tapi kita cek barangnya guys. Dia itu akum mulai tanggal 29 Desember guys. Kita cek barangnya BB guys. Kalau barangnya BB masih banyak, masih oke lah ya. Kalau barangnya BB itu dikit guys, meskipun dia distribusi ya gak apa-apa, distribusi ya guys, barangmu dikit ya gak apa-apa guys. Nih 29 Desember ya, BB barangnya lumayan sih guys, 124 M guys. Lumayan, ini salah satu ancaman guys, tapi gak apa-apa guys ya. Kita cek hari ini apakah BB itu jualan guys. Nah ini guys, BB hari ini jualan ya, dan dia salah satu yang akum ya. Di hari ini jualan, kita cek guys ya, kita cek terus BB siapa yang nampungin ya. Kalau yang nampungin itu gede-gede guys, oke. Tapi kalau yang nampungin itu para retail itu jelek guys. Ya, INKP ya. Sorry. INKP guys. Nih BB yang nampungin guys, AK guys. AKBK guys ya. Oke, saya filter ya biar lebih jelas guys. Biar lebih jelas kalian ya. Nih. Nah ini guys, yang nampungin AK ya kan, BK. Kenapa saya urutin guys? Karena ini yang gede-gede guys ya. Yang gede-gede biasanya BB-nya BB apa guys? BB big player lah ya. Dan buy ini berarti AK ini nge-HK guys. Jadi BB ini masang sell, apa namanya guys? Dia antri sell dan kemudian di HK guys. Dan BB ini nggak nge-haki guys, tapi dia di HK oleh AK ini guys. AK. Jadi bukan retail guys ya yang nampung guys. Yang nampung AK guys ya. Jadi aman ya, slow aja guys. Slow aja guys ya ini. Dan AK tadi barangnya masih gede guys ya. Ini AK masih akum ya. Jadi BB meskipun distribusi tapi ditampung oleh AK berarti masih aman guys. Kemudian ada DH ini guys. DH ini malah nggak jualan sama sekali guys ya, DH ini guys. Nih, waduh satu sahamnya panjang guys. Nih DH guys. Nih ya, nggak tahu ini pemegang saham, nggak tahu pengendali atau bukan ya. Pakai salah satu broker DH guys ya, DH ini guys. Jadi DH masih punya barang. Menurut catatan saya ya, DH itu aku mulai tanggal berapa ini guys? 7 Januari guys ya. 7 Januari barangnya di harga berapa guys ya? 7 Januari guys. Nih, barangnya hampir 1T guys ya. Di 10.000 guys. Di 10.000 sekarang 9.700 guys ya. Makanya dia ngepam guys ya, habis crash kemarin guys. 9.700. Kita cek satu-satu guys ya. Izin. Ada IF dia juga akum terus guys ya. Mana mungkin retail pakai IF guys ya. Jarang banget guys retail pakai IF guys. Dia akum terus ya. Mulai 11 Desember ini guys. Mulai bulan Desember barangnya harusnya sudah banyak nih guys. Jadi kalian nih IF ya. IF 93 miliar lah. Nggak terlalu banyak lah ya IF ya ternyata guys. Ada LGNI, PD, PP, mungkin PP ini guys ya. PP ini juga barangnya banyak. YU juga banyak ya. Jadi nah itu guys ya retailnya ini guys ya. YP, YB, XL, SQ ini retail guys ya. CC, AZ ini retail guys. Makanya kalau turun itu namanya diskon guys ya. Di sini ada volume turun ya, tapi di sini nggak ada volume sama sekali guys.
Jadi aman guys ya. Jadi INKP itu salah satu contoh itu ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Di riset lagi guys, dianalisa lagi guys ya. Dianalisa lagi yang mendalam sampai mendapat wangsit guys ya, sampai mendapat hidayah. Gitu guys. Waduh, tadi bahas BNBR nggak jadi guys ya. BNBR guys. BNBR itu mau reg issue ya, mau ada aksi korporasi guys ya, reg issue guys. Nah, saya mau ngecek BNBR dulu guys. BNBR guys ya. Pertama guys, BNBR itu guys tanggal 10 nih guys. Hari ini BNBR kurang oke guys transaksinya guys ya. XLYPNI atau bayarnya guys. Jadi hari ini kurang oke ya. In my opinion kurang oke guys. In my opinion kurang oke transaksi hari ini BNBR guys. Kita cek ya tanggal 27 Februari sahamnya naik sekitar 32% guys. Siapa yang naikin ini guys? Tanggal 27 Februari guys. 27 Februari YP guys ya. Tapi ada sellernya CC guys. Ini retail versus retail sih guys ya. In my opinion retail versus retail guys. Ini karena ada news ya kalau nggak salah naiknya guys ya. Ada news mau reg issue jumbo guys. Kalau nggak salah guys ya. Correct if my wrong guys ya. Mungkin itu bahasa Inggrisnya guys. Kemudian di tanggal 2 dan seterusnya ini nggak ada yang akum guys ya. Dan 2 sampai 10 ya retail guys ya. XLCCNI guys. XLCC guys ya. Jadi BNBR saya belum tertarik sih guys. Saya wait and see dulu guys. Sudah pernah TP INKP mantap guys ya. Yang penting cuan guys. Pakai kungfu apapun yang penting cuan guys. Dan yang penting kalau di kala market sulit gini guys ya, kalian harus tahu apa yang kalian beli guys. Itu yang paling penting guys. Karena jujur guys ya, kalau nggak tahu guys panik guys ya, mumet guys. Yang tahu aja biar sampai mumet guys ya. Jujur guys ya, ini guys ya, pusing guys ya. Lanjut guys, BRPT guys. Sampai PP ini ya. Pertama sampai ini downtrend guys. Saham ini downtrend panjang guys. Jadi tanggal 10 ya, hari ini guys. Hari ini transaksinya juga kurang oke ya guys ya. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. YP, PDXL jualan guys ya. Kemarin lah kita cek kemarin guys. Kemarin kan hijau guys ya, kemarin guys. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 kemarin yang beli banyak ada AKBK ya. AK lah ya paling banyak ya 55M guys. Hari ini dia jualan tektokan guys ya. Hari ini dia sudah distribusi 16M guys. Tapi dia masih punya barang guys. Harusnya masih punya barang guys. Dan yang nampung itu para retail guys ya. Kurang oke-nya itu yang nampung para retail guys. Dan BRPT ini returnnya lumayan banyak guys ya. Gimana ini guys? Ini guys. AK tektokan ini guys. Kalau dilihat ya. AK tektokan, nggak tahu BB guys. BB juga distribusi ya kan. Kita cek dulu guys. Kita cek ya, kita cek satu-satu ya. Pertama guys, AK guys. AK cenderung tektokan guys ya, tapi tanggal berapa ini guys? Tanggal 2 Maret ya, tanggal 2 Maret dia akum, kemudian sekarang dia jual guys. Gimana ini guys? Tanggal 2 Maret ya. Dia masih punya barang guys harusnya guys. Dia masih punya barang di 1590 guys ya. Nggak jauh-jauh dari 1500 guys ya. Jadi spreadnya kurang jauh guys. Kemudian si BB guys. Si BB cenderung ke distribusi guys ya. Kurang ya. Si BK. BK juga cenderung tektokan guys ya. Nah si XL ini guys ya. King XL ini guys ya. Dia akum terus guys. Nggak tahu siapa ini. Retail ya kan. YP ini sama guys ya. Akum terus. Sekarang masuk lagi guys. ZP juga cenderung ke distribusi guys. Jadi BRPT saya wait and see dulu lah ya. Nggak tahu guys. Saya
Saya nggak tahu guys, bottomnya itu berapa saya nggak tahu jujur ya. Jujur guys, saya bottomnya itu nggak tahu guys. Kalian yang jago-jago menentuin bottom guys ya, sini DM saya guys ya. Saya mau ini guys, mau triknya guys. Gimana mengetahui bottom suatu saham itu guys? Ya. Saya itu berkepikiran guys ya, pernah kepikiran guys kalau di sini tuh bottom guys. Kenapa kalau di sini bottom guys? Karena sebelumnya ada volume nih guys ya, tanggal 29 Januari ada volume. Kemudian sahamnya turun lagi dan rebound guys ya. Ini kan kalau diperkecil guys, ini membentuk double top ini guys ya, ini guys. Ya. Kemudian tambah junam lagi guys. Sulit guys ya menentukan bottom itu. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin jago guys ya kalau kalian tahu guys. Mungkin ya. Sudah guys ya. Sudah jam 9 guys ya, izin. Thank you guys ya sudah nonton guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys ya. Ada update saham potensial, ada update sentimen market ya kan, ada diskusi dua arah juga ada modul guys ya. Thank you guys. Assalamualaikum guys.